harga murah ya memang habislah petani. Kalau petani cabai nih, dia harga maksimal kan paling enggak tuh entah 15.000 kah, 20.000 kah. Nah terserahlah harga minimal lah kalau dapat. Nah, jadi petani pun ada keuntungan juga gitu. Lumayanlah hasilnya. Kalau bertanam cabai itu saya tuh udah kurang lebih 1 tahun lah. 3 trip, 3 kali tanam, 3 kali panen lah pokoknya gitu. Kalau dulu kan saya asalnya tuh kuli bangunan, kerja tukang. Nah, sekarang ubah profesi nanam cabai. Karena cabai itu sangat menjanjikan kalau harganya mahal. Kita ngelihat kawan misalnya berhasil sekali panen tuh dapat 50 juta, 60 juta per panen untuk per musim panen. Nah itu yang membuat saya tertarik gitu ya, ingin menanam cabai. Kalau cabai itu kan misalnya anggaplah per batang. Per batang kalau cabai merah keriting ini kan dia kalau pertumbuhannya bagus tuh dia bisa 1 kilo per batang. Kita nanam misalnya 2.700 kan berarti 2 ton 700 kilo. Nah, kali misalnya harga 20.000 atau 25.000, nah udah berapa juta? Kalau masalah untuk tanaman cabai, kalau saya tuh di sekitar 9 tahun. Kebetulan dipercaya kawan untuk jadi ketua kelompok tani dengan nama Karya Muda, dengan beranggotakan 25 anggota. Dengan per orang luas lahan tuh 1,5 hektar. Jadi kalau dikalkulasikan sekitar 12-an hektar lah. Kalau khusus di daerah kita nih memang kondisi tanah memang agak lumayan subur. Kalau pH tanah apa segala mungkin enggak perlu ibaratnya banyak pupuk dasar lah. Kita cukup dengan pupuk kandang, dengan pupuk kocor susulan itu udah cukup bagus untuk tanaman cabai.
Untuk sementara sih kalau di desa kita tuh memang kondisi air yang belum bisa memadai. Dan insya Allah mungkin kedepannya kita kolaborasi dengan pihak desa untuk sumber air yang tidak mengandalkan tada hujan. Mungkin kita akan bikin PR ke depan, mungkin akan membuat sumur bor kerjasama dengan pihak desa untuk menunjang kelompok-kelompok tani kita di desa Sungai Bakalan Sari. Jadi lahan yang saya kerjakan itu pun sebenarnya bekas lahan kebun kelapa. Dikasih minyak tanah kayak biar rontok, semua dirontokkan gitu. Nah, biarkan langsung kita kerjakan lahan, cangkul dulu, habis itu dirotari, dihaluskan tanahnya, baru tutup mulsa, habis itu baru tanam. Dengan bibit udah siap, nah gitu. Dari itu hitung-hitungan, misalnya saya kan kalau nunggu kebun kelapa tuh panennya misalnya 3 bulan sekali, kalaupun kelapa. Kalau dengan saya nanam cabai kan panennya bisa 3 bulan sekali, lebih hitung-hitungannya lebih besar ke cabai gitu, hitung-hitungannya hasilnya gitu. Udah 2 hari yang lalu. Memang boleh nanam, tunggulah kalah. Pokoknya kalau modal tuh beli mulsa, beli obat-obat, upah orang kadang-kadang kan, upah orang panen sampai dari awal lah sampai panen tuh kurang lebih 3.500.000 lah modalnya. Nah, jadi modal tunggu kita buat di rumah tuh Bang, nah itu yang besar sebetulnya kalau nanam cabai tuh. Modal tunggu maksudnya gini, buat kita makan, buat hari-hari lah gitu, dari mulai tanam sampai panen tuh. Itu yang besar, itu bisa sampai 10 jutaan tuh. Kalau cabai merah keriting ini kan kelebihannya, satu, perawatannya mudah. Yang kedua, timbangannya agak berat. Dan harganya pun lumayan kalau cabai merah keriting ini. Kalau saya sih, kalau perawatan semaksimal mungkin lah. Biasanya misalnya ini kan penyemprotan kayak di obat-obat hama gitu tuh, obat hama itu kan 3 hari sekali kadang-kadang tuh. Nah, itu kita optimalkan, nggak boleh telat. Kalau telat, nah, kayak serang kutu apa gitu, dimaksimalkan lah. Waktu pupuk, misalnya takaran pupuk tuh seharusnya per batang nih misalnya berapa ons pupuknya gitu per batang, takarannya itu harus pas kadang-kadang. Kalau enggak gitu susah mau hasil kita. Dan buahnya pun sedikit kalau enggak maksimal kita perawatannya tuh.
cabai merah keriting nih, ini Pak, perawatannya lebih mudah lah dibanding cabai rawit. Cabai rawit merah tuh yang kecil. Masalahnya ada satu penyakit tuh, kayak kalau di cabai keriting, cabai rawit tuh, dia udah berbuah gini dia langsung layu fusarium namanya. Kalau di petani nyebutnya tuh layu fusarium. Nah itu yang susah diobat tuh. Satu hari itu biasa kadang-kadang 10 batang layunya, sebelum banyak mati jadi tiap galangan. Kalau pengupah panen tuh kurang lebih biasa 100 lah satu hari. Tergantung juga lah, kalau biasanya harga cabai mahal ya kita lebihkan lagi bisa. Kadang juga enggak satu hari dia panen tuh, paling misalnya dari pagi kan jam 6 paling sampai jam 2 udah selesai gitu. Nah, nanti kumpulkan. Nanti biasanya pengepulnya yang datang ke lahan tuh, dia langsung timbang apa langsung kasih duit. Biasa pengepul kalau cabai daerah Kecamatan Sungai Raya lah, pokoknya daerah kecamatan ini nih kebanyakan biasa lari ke Pelamboyan, Pasar Pelamboyan Pontianak, biasa Singkawang, biasa juga ke Sintang, biasa ke pokok daerah-daerah hulu tuh sering juga biasa ke sana. Panennya 3 hari sekali biasa. Banyak sih, memang kami biasa kalau petani cabai ini sering ngumpul juga Pak, sering diskusi gitu Bang, mengatasi permasalahan tuh, kondisi keadaan cabai kita yang kita tanam tuh. Nah, nanti kan, oh ini kita perlu obat ini, nah, nanti kita belilah obat itu, nah, gitu. Oh kondisi tanamannya seperti ini, nah, nanti
ya kita belilah obat itu gitu. Mumpung ada orang pertanian ya dah. Jadi kita keroyok dulu dengan pertanyaan dah dia. Kan kita ngukur dulu standar usaha ya minimal gitu. Dan pas kebetulan kelompok tani kita nih anggotanya banyak yang muda dan namanya pun karya muda, mungkin bisa dikatakan contoh untuk kawan-kawan yang muda, untuk ibaratnya bertani ini bukan kerja sampingan, malah kerjaan pokok. Dan mudah-mudahan dengan kelompok tani karya muda ini membangkitkan semangat-semangat pemuda untuk bertani yang lebih mantap ke depan. Jadi kalau sebatang ya, satu trip ya, dia nyampe buahnya 100 batangnya udah luar biasa ya. Jadi kalau satu trip kan ada 2 trip pembuahan. Jadi kalau trip Kalau kelompok tani kita kan memang saling kolaborasi dengan pihak PPL pertanian tuh. Masalah olah lahan, kita memang disiapkan untuk alat-alat mesin, Bang. Alat-alat mesin pertanian kayak traktor, jonder, memang itu disiapkan oleh BPP. Dan ibaratnya petani minjam sewa itu mudah. tapi kalau untuk selingan kalau kita fokus Yang muda mungkin terinspirasi oleh itulah mungkin. Dengan hasil yang ibaratnya selesai nanam, yang dulunya mungkin hanya sepeda aja yang terbeli, sekarang udah bisa beli motor. Dan juga ada yang malah habis panen hasilnya itu beli mobil. Mungkin dengan pas nanti kita pas panen pun harga pun kena harga mahal, nah, kemungkinan tercapai gitu Pak, satu kali trip. Oh kalau misal kita mau beli motor misalnya kan, harga beli motor, oh misalnya satu trip nih masih belum, kita kumpulkan dulu, nah, 2 trip nanti kita kumpulkan baru dapat, nah, gitu Pak. Dua on setengah kan, kalau setengah kilo kan 10.000. Untuk kondisi sekarang harga cabai itu sangat-sangat anjlok sekali, kasihan karena antara perawatan, pupuk, obat-obatan dengan harga ini tidak seimbang, sehingga ibaratnya ongkos kerja tuh tipis. Nah, modal walaupun seanjlok-anjloknya cabai ini, tapi modal buat tanam lagi itu pasti ada. Nah, cuman mau upah kerja kita itu yang tidak ada. Nah, gitu. Jadi dipaksakan kita tuh garap lahan lagi, nah, duit tuh pinjam lah kita sampai waktu panen gitu. Nah, tidak tahulah kalau peraturan sekarang nih, apakah pinjaman KUR tuh dapat dimudahkan gitu Pak untuk petani. Itu sih mudah-mudahan kedepannya pemerintah bisa melihat ibaratnya di tingkat bawah petani ini bisa terkontrol lah harga pasar.
mungkin kedepannya banyak PR yang kami kerjakan dengan ibaratnya memodernkan sistem irigasi yang modern, seperti ibaratnya ndak lagi manual. Dan mungkin dengan seperti itu akan menarik potensi-potensi wisata untuk wisata pertanian cabai ini.